Saya masih punya satu poin lagi, yaitu garam dunia dan terang dunia. Nah, ini adalah suatu profil yang baru yang diberikan oleh Yesus secara langsung, eh, dengan jelas gitu ya, definitif kepada manusia bahwa kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Kalau kamu adalah garam, ya, kalau kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa yang akan dihasilkan? Tidak ada gunanya, dia dibuang dan diinjak orang. Sebetulnya perikop ini memberikan suatu alasan. Mengapa sih kita mesti berbahagia? Membela kebenaran dalam Kristus, perlu berbahagia miskin dalam roh, perlu berbahagia kalau manusia itu dianiaya dalam pewartaan dan pelayanan. Meskipun kita tahu bahwa ujung-ujungnya adalah kerajaan surga, tapi siapakah kita gitu ya? Atau mungkin para rasul pada saat itu, kok Yesus berani-beraninya bilang begitu? Emang siapa kita? Kenapa kita harus begitu gitu? Kenapa kita harus berbahagia kalau kita berduka cita lah gitu ya? Saat manusiawi sekali pertanyaannya. Kenapa kita mesti perlu berbahagia kalau kita dianiaya? Sebab sabda bahagia tadi adalah, eh, bukan bukan suatu utopia ya, bukan suatu utopia tuh, bukan suatu eh, khayalan yang di jauh, di sana gitu ya. Tapi mungkin pada saat itu ketika kita membaca ini juga rasanya ini kok jauh sekali berduka cita, tapi karena kita disiksa dan dianiaya. Tapi Yesus memberikan definisi yang baru atas profil kita. Kamu ini bukan lagi manusia biasa loh. Kamu harus melakukan ini karena kamu adalah garam dunia. Karena kamu adalah terang dunia. Kalau kamu ikut aku, maka kamu adalah garam dan terang bagi dunia. Dan metafora garam dan terang ini memang merujuk pada perbuatan baik gitu ya dari setiap murid. Yesus juga memperingatkan para murid, para rasul untuk tidak menjadi tawar agar mereka tidak diinjak-injak. Sebagaimana garam itu harusnya telah memberi rasa pada makanan, demikian juga kita mencontoh para rasul yang menuntun orang lain kepada Kristus melalui banyak hal, saksian pribadi, orang beriman gitu ya, menjadi terang dunia, memungkinkan orang lain melihat jalan lain daripada dosa. Yohanes Chrysostomus memberikan alasan. Kenapa sih manusia itu harus menjadi garam? Sebab Yesus sendiri berkata, nah ini yang penting nih, pertanggungjawaban manusia pada akhirnya tidak hanya atas hidup kita sendiri, tapi juga atas kehidupan seluruh dunia. Sebagaimana Yesus tidak mengutus para rasul itu nggak cuma ke satu atau dua kota, gitu. Atau bahkan ke satu bangsa atau dua bangsa, tapi sebaliknya Yesus mengutus para murid itu ke seluruh bumi, bahkan ke dunia yang hampir jatuh dalam keadaan jahat gitu ya. Maka kita saksikan 3 minggu lalu yang sudah dipresentasikan oleh Mas Bertus bagaimana para murid itu mati dalam pewartaan dan juga pelayanannya. Dari 12 murid awal, hampir semuanya mati itu di luar daerah Yahudi. Jadi betapa betapa dahsyatnya mereka menyebarkan Injil itu menjadi garam. Tafsiran Yohanes Chrysostomus ini memang punya suatu asumsi gitu ya, punya suatu preteks sebelumnya, punya background gitu lah, bahwa Yesus sendiri memang sudah menandakan sifat manusia yang hampir mulai kehilangan rasa. Sebab tentu kita udah mulai banyak mengenal gitu ya, insentif ekonomi, sosial ataupun moral gitu ya. Jadi tadi saya bahasa insentif mulu, insentif ekonomi, sosial ataupun moral. Apakah itu dari uang, keinginan untuk diterima ataupun moral gitu, dorongan eh, melakukan yang dianggap benar gitu. Dan setiap manusia itu pasti mencari insentif atau hadiah ini dalam hidupnya. Dan dalam perjalanannya, karena mencari insentif ini pula lah kita kehilangan rasanya, bahkan menjadi busuk oleh karena dosa. Yohanes Chrysostomus, orang yang lemah lembut dan berbelas kasihan dan benar, ini sudah kita masuk dalam tafsiran beberapa gereja, tidak menutup perbuatan baiknya hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga menyediakan mata air ini untuk kepentingan orang lain. Kalau begitu,
Dia yang murni hatinya dan pembawa damai, pastilah kita selalu arahkan cara hidupnya untuk kebaikan bersama. Maka dalam penerapan sabda bahagia ini, kalau kita terapkan dalam sabda bahagia tadi, jangan pernah berpikir, gitu ya, jangan pernah berpikir, kita sudah mencontoh para murid dan juga para rasul, jangan pernah berpikir kita tertarik pada konflik yang biasa, atau hal-hal kecil yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab kita sudah lebih luar biasa besar lagi, gitu loh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak hanya cukup gitu ya, menjadi baik, paham Alkitab, datang jazz tiap 2 Kamis gitu ya, doa tiap hari pagi dan sore. Tapi bagaimana kita bisa menjadi garam bagi orang lain, memberi warna dalam hidup sesama dengan lebih tekun. Dan itu bisa dicapai dalam kerangka komunitas. Itu tentu lebih mudah. Sebab ketika kita dibebaskan dari dosa, itu adalah pekerjaan Kristus. Tapi karena para rasul yang menjaga kita, karena ketekunan mereka, perjuangan para rasul, itulah yang membuat paling tidak para murid yang awal itu tidak kembali gitu ya pada dosa. Semoga pun juga kita. Dan yang kedua, Kromotius dari Agilia. Tapi jika garam itu kehilangan rasanya, dengan apa ia akan diasinkan? Nah, orang semacam ini sudah dibuat hambar oleh pengkhianatan iblis gitu ya. Akhirnya tidak ada gunanya. Dan Kromotius dari Agilia memberikan satu contoh Judas Iskariot. Meskipun orang sudah pernah memberikan rasa, memberikan warna bagi orang yang tidak percaya, meski sudah pernah mempertobatkan orang, tapi hal ini malah menunjukkan ketidakbergunaan bagi dirinya. Ya seperti Yudas Iskariot gitu ya, sudah merosot menjadi garam yang tawar. Dia menolak takdir Mesias eh, dalam versi Allah gitu ya. Mesias sebagai versi Allah, bukan sebagai versi yang Yudas. Dan akhirnya dia menjadi murtad, bahkan dia celaka, bahkan dia tidak berguna untuk dirinya sendiri. Seri dari Alexandria, garam adalah suatu kerangka pikiran yang dipenuhi oleh firman kerasulan yang penuh dengan pengertian. George Leo Haydock, garam itu hanya berguna untuk memelihara kita dari kerusakan, bukan memulihkan. Sebab memulihkan itu datangnya berasal dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, karena Kristuslah yang akhirnya membebaskan kita dari dosa, tapi perhatian ataupun kerja keras dari para rasul itulah yang memelihara kita untuk tidak kembali ke dalam dosa. Maka untuk yang pertama, garam itu sifatnya memelihara, bukan memulihkan. Dan kita dipanggil sebetulnya untuk menjadi garam bagi orang lain dengan menunjukkan terang Kristus. Jadi kita sudah level up lebih satu lagi gitu ya. Kita nggak lagi cuman berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari, berkomunitas. Jadi pilarnya itu sudah ada. Nah, saatnya nih kita menjadi garam. Tanggung jawab kita udah ditambah satu lagi. Kemudian yang kedua, dalam khotbah di bukit gitu ya, ini sebagai penutup, terakhir adalah sebagai terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini penuh dengan metafora. Kota tentu artinya adalah gereja gitu ya. Dan cahaya memancarkan sinarnya kemanapun dia dibawa. Tapi ini bukanlah suatu pujian gitu ya. Memang ini adalah suatu manifesto, manifesto tentang identitas murid-murid yang baru, identitas kita yang baru juga. Di tengah dunia yang mengalami 3 krisis paling enggak. Yang tadi saya bahas awal-awal untuk krisis moral dan spiritual gitu ya. Krisis moral akhirnya orang jadi nggak bisa salah gitu ya, nggak bisa salah, kebenaran itu jadi milikmu, kebenaran milikku, ya sudah nggak apa-apa, kamu meyakini begitu, aku meyakini begitu, selesai jadinya. Jadi mengaburkan standar kebaikan ataupun kebenaran itu sendiri. Dalam secara prinsip yang sangat mendasar, kebenaran nggak mungkin saling bertentangan. Krisis spiritual, bahwa mungkin kita sibuk dengan mencari self help, tapi kita lupa gitu ya, ataupun kehilangan dengan savior help gitu. Krisis yang berikutnya persekusi, ini memang di banyak tempat kita juga sudah dengar sendiri beberapa hari belakangan ini bahwa iman Kristen ataupun ibadat Kristen bahkan dianggap sebagai suatu gangguan. Tapi kita diminta gitu ya. Kita tetap diminta bahwa kita sebagai terang dunia bisa memancarkan cahaya. Sebagaimana dulu dunia masih dalam
kegelapan, ketidaktahuan, tapi pengetahuan terang itu akhirnya dibawa oleh para rasul gitu ya. Next. Ya, Yesus akhirnya menggunakan eh, metafora kota di atas gunung karena tentu kalau di atas gunung kan nggak mungkin disembunyikan dan akhirnya memancar dari terang Kristus itu sendiri. Gambaran dari kota di atas gunung artinya adalah gereja tidak boleh menjadi tempat yang eksklusif tapi mestilah menjadi milik semua gitu ya. Memancarkan Kristus sendiri ketika Kristus akhirnya meletakkan di kayu salib dalam sengsaranya itulah yang memberikan kita terang. Dan di manakah terang itu mesti kita letakkan? Kalau kita letakkan pelita itu di bawah gantang, artinya kita mengkhianati Kristus. Karena cahaya yang terang itu kita sembunyikan untuk diri kita sendiri ya gitu loh. Tapi kalau kita meletakkan pelita itu di kaki Dian, itu adalah lambang gaya hidup kita yang radikal. Kita menolak ya, kesenangan duniawi, keamanan palsu, ataupun materialisme. Promatius dari Aquileia menyebut bahwa Yesus menyebut para murid sebagai terang dunia. Karena dirinya sendiri itu adalah terang yang benar dan juga yang kekal. John Chrysostom, Yesus menyebut para rasul dengan garam, kemudian dia menyebut dengan terang. Jadi inilah orang yang dicirikan uh, empat hal tadi ya, di awal, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, belas kasihan, ataupun kebenaran. Dan yang terakhir, yang paling penting, bahwa demikian terangmu agar bercahaya di hadapan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan ujung-ujungnya apa? Santo Agustinus yang mengatakan, bahwa bukan agar manusia memuji kita, tapi agar mereka mulai untuk memuliakan Bapa. Jadi, inilah yang dimaksud gitu ya. Oh, kalau saya kan besar di lingkup Yesuit gitu ya. Ignatius dari Loyola sering mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan. Loh, kurang mulia apa Tuhan? Allah kan sudah mulia. Tapi kalau kita sudah memuliakan Allah, ya bagus. Maka bawalah orang untuk memuliakan Allah juga. Nah, itu kan ini dimaksud. Jadi, masuk aja artinya. Agar mereka mulai untuk memuliakan Bapa. Jadi, dalam perikop ini sudah dilengkapi bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, semoga gitu ya, membawa orang lain juga memuliakan Allah. Kita menjadi terang yang bercahaya bagi orang lain. Dan Santo Teopilak mengingatkan bahwa kita adalah terang, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menerangi kegelapan dunia. Dan tentu sebagai penutup gitu ya, kita hidup di zaman yang kebenaran mungkin diukur dengan algoritma begitu, diukur oleh pendapat secara mayoritas, logical fallacy gitu ya, ad populum atau apalah itu, pendapat mayoritas yang dianggap sebagai kebenaran, akhirnya iman dianggap sebagai urusan yang sangat privat gitu. Tapi inilah yang menjadi tantangan, menantang kita untuk berani hidup transparan gitu ya, dalam integritas. Sebab gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa yang dipulihkan, maka ada tiga hal paling enggak. Di kantor mungkin kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri kejujuran adalah terang. Dan itulah yang menjadi terang kita bagi orang lain. Di media sosial mungkin kita perlu tanamkan dalam otak, dalam kesadaran kita, bahwa kata-kata adalah sabda yang konstruktif. Dan di tengah keluarga, ketika kita terjadi pengampunan dalam keluarga, melebihi segala kepahitan ataupun luka yang pernah terjadi. Dan Kristus adalah matahari kebenaran, kita adalah sinar-sinarnya. Dan ini ada yang dapat kita ambil, yaitu manusia adalah terang yang memancarkan sinar kebenaran Allah kepada seluruh dunia, agar mereka juga ikut memuliakan Allah Bapa. Jadi untuk poin yang ketiga, kita belajar dua hal, bahwa garam itu bersifat memelihara manusia, tapi tidak memulihkan. Dan kita dipanggil untuk menjadi garam bagi orang lain dengan menunjukkan terang Kristus. Sebab kita adalah terang yang memancarkan sinar kebenaran Allah agar kita dilihat oleh banyak orang dan mereka pun ikut memuliakan Allah Bapa sebagaimana kita sudah memuliakan Allah Bapa. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan, saya berikan kepada Mas Bertus. Oke, terima kasih Josh dan Leo. Oke, hari ini kita akan